Ya pertama tetap materi dulu dong, Mas. Materi dulu ya. punya durasi apa enggak, sama dia punya jiwa fighter apa enggak. Petarung. Kalau itu kan dari PAUD ya. Setelah lepas PAUD itu tangkel, aku tahu durasinya dia, aku gantangin terus, semakin molor. Ya pasti kan nanti trouble. Kalau kita bermain factor, berarti tetap ada masanya ya Om Tri? Ada. Tetap nggak bisa untuk selamanya factor itu. Apa single factor itu nggak bisa ya? Kalau bisa stabil, perawat pinter. Oh gitu. Tapi jadi hari ini saya ingin menanyakan yang kemarin-kemarin, yaitu tentang konslet Om Tri. Om Tri sebelum konslet ini kan pernah bermain lobet betina fighter dengan durasi awal-awalnya 2018. gitu. Om Tri kalau bermain lobet betina itu kan prosesnya ada yang disendirikan, diablak, ada yang dikerodong. Kalau Om Tri, pengalamannya Om Tri bermain lobet betina fighter berdurasi seperti apa Om? Kalau lobet fighter itu kan biasanya cenderung sayapnya hilang. Biasanya kebanyakan lah dari 10 burung, ya 8 burung itu pasti sayapnya hilang. Itu punya kesempatan buat dimainin fighter, tapi harus dia punya durasi dulu. Kalau aku tuh dulu tuh fighterku tuh dari PAUD, juara, akhirnya karakternya dia fighter. Aku mau ngilangin karakternya dia itu susah, tetap dia fighter. Mau tak buat semi itu nggak bisa. Akhirnya itu aku tak kasih itu jantan diajak. Oh yang seperti awal dulu untuk 2018 pembahasan. aku udah nemuin jantan diajak di kandang kotak. Oh gitu. Tapi kalau sudah mulai akur ganti lagi. Karena kalau nanti akur dia langsung bunyinya nyardot. Oh gitu. Gitu. Baik. Tapi kalau untuk proses awal Om Tri, proses awal itu apa perlu harus disendirikan tanpa harus ada burung lain? Kalau itu kan dari PAUD ya. Setelah lepas PAUD itu tak engkel, aku tahu durasinya dia, aku gantangin terus, semakin molor. Ya pasti kan nanti trouble. Suatu ketika burung itu trouble karena tidak ada untulan buat buang apa emosi apa birahi lah. Nah waktu zaman itu tuh kan kurang pengalaman ya Mas. Nah ada yang model jumper, ada yang ibaratnya itu benar-benar single factor full krodong, bukanya di lapak waktu dinaikin. Nah waktu itu tuh aku factornya aku di lapangan di krodong, tak bawa betinanya aja, tak kasih kangkung. Settingannya gitu, milet polos. Baik. Untuk proses hariannya Om, apa perlu dengan mandi kuyup berapa liter untuk proses awal-awalnya ini? Awal-awalnya dia mandi pagi sama mandi malam. Berapa liter Om? Sewajarnya kah? Yang pompa itu 2 kali. Jadi 5 liter ya? Iya 5 liter ya berarti. 5 liter malam habis lomba kan pasti tak mandiin malamnya. Itu 5 liter. Diablak atau diablak? Di rumah apa khusus punya? Kan dulu kan burungnya sedikit, setelah burungnya banyak itu tak full krodong. Oh gitu. Ya, tak full krodong, tak kasihkan kandang kotak, terus tak kasih jantan diajar itu. Setelah dia jalan lapangan Om? Ya, tapi kan tak buka sedikit, dia diajar, buang biar dia emosinya kebuang lah gitu. Baik Om Tri. Om Tri, kalau untuk proses rawatan awalnya berarti jenengan diablak di satu ruangan, itu dengar burung lain? Dengar. Enggak ngembos Om Tri? Jadi ada yang
Jadi kan ada burung yang maksimal, ada yang setengah maksimal, ada yang nggak maksimal. Nah itu kebetulan pas waktu itu kejadiannya setengah maksimal. Coba kalau di rumahku itu nggak ada burung, pasti kan bisa maksimal. Gitu loh maksudnya. Jadi waktu itu tuh memang kondisinya ada burung, jadinya ya durasinya itu ya paling 1 menit, nggak bisa panjang ya, mentok ya 1,5. Berarti lebih baik enak punya satu ya Om? Iya, kalau main factor loh ya. Nggak ada burung lainnya. Iya, kalau main factor enak punya burung satu. Lebih dan perawatannya gampang. Gitu ya Om ya. Berarti kalau memang factor itu memang menjaga dari petarungnya. Iya, petarungnya kan dia di atas itu kan narung. Narung ada sekali bunyi, ya dia mau bunyi enggak? Baik Om Tri. Dengan rawatan seperti itu terus jalan, terus dia mengalami trouble. Mengalami trouble jenengan baru yang kemarin ya dibahas dengan jantan yang diajar itu Om Tri. Baik. Om Tri, untuk pakan apakah harus tetap kencang setelah jenengan kasih jantan yang dikejar-kejar itu? Saya polos. Tetap polos karena juga. Karena kan jalan lapangan dia maunya polos, cuman tak waktu di gantangan tak kasih kangkung. Jadi tak naikin sedikit. Oh, pendengkeraknya. Baik. Untuk di kandangnya kotak berarti. Kandang kotak. Kalau pas lomba aja tak ambil. Oh gitu. Baik. Biasanya kalau untuk seperti itu kan ada kepo Om Tri. Biasanya kan lobet kalau cuman punya satu ataupun untulan seperti itu kan masih nyari-nyari lawan ataupun belum kondisi lah. Itu rawatannya ataukah tetap dengan jam terbang gantang atau ada tips khusus Mas? Kalau itu sih gimana ya? Aku mau ngomongin resiko apa enggak? Itu ya bisa jadi juga resiko. Karena gini Mas, di gantangan kalau tidak full factor semua, sebelahnya itu nyardot atau semi kongcat lah yang dikatain sekarang itu, dia nggak bakal tampil, nggak bakal bunyi biasanya. Tapi kalau dia di sebelahnya ketemu tarungan, itu bunyi bro. Oh benar. Semua tergantung. Makanya kan ada yang gantangin burung beli tiketnya 2, tarung. Sistem jemper. Makanya itu biar dia itu jagain kalau nggak ketemu tarungan, kayak gitu. Nah burung factor itu memang resikonya di situ. Kalau nggak ketemu tarungan, tetap nggak kerja. Tetap nggak bunyi. Oh, baik. Soalnya banyak dari teman-teman juga di rumah enak, di laras juga enak. Hari ini jalan, besok masih kepo. Jadi untuk di lapangan juga pengaruh ya Om? Iya juga pengaruh, sama ya. Tetap settingan di rumah lah, misalnya kayak jantan diajar, itu dilakuin enggak, kan gitu. Atau biasanya ada yang pakai paut, buat nemenin aja, pakai paut ada. Yang factor cuman pakai paut ada. Oh gitu. Berarti poinnya kalau berarti ujung-ujungnya tetap untulan ya Om? Iya. Gak bisa sendiri ya? Kalau zaman sekarang tuh kan orang pada udah pintar-pintar ya Mas ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan nggak ada untulan-untulan, tapi kan burung kan faktor-faktor semua zaman dulu tuh, dan los semua, nggak ada paut juga. Jadi burung tuh ya digantangin semua faktor, loss point. Nah semakin berkembangnya pemahaman orang, ada sistem untulan. Nah fungsi untulan apa? Buat ngeredam, ada yang buat ngeredam emosi, birahi, buang emosi, buang birahi, kan kayak gitu. Jadi orang-orang tuh sekarang udah pada pintar-pintar. Baik Om Tri, berarti kalau kita bermain factor berarti tetap ada masanya ya Om Tri? Ada. Tetap nggak bisa untuk selamanya factor itu, apa single factor itu nggak bisa ya? Kalau bisa stabil itu ngerawat pintar. Oh gitu. Ngerawat pintar. Cuman nggak ada kabarnya itu rata-rata dari teman-temanku yang main factoran ya rata-rata ujung-ujungnya tetap diuntul. Karena mungkin dia keganggu sama gini Mas. Aku pengen konslet. Oh iya benar juga. Aku pengen main paut. Tapi kalau juga. orang yang benar-benar dia single factor, dia konsentrasi di factor, pasti dia tetap factor. Pasti ada. Gitu. Selamanya ada. Berarti yang pasti ini kalau untuk betina di lapangan itu kadang-kadang memang birahnya naiknya drastis juga ya Om ya? Cepet banget. Beda. Makanya kalau orang yang main factor sampai sekarang burungnya stabil itu yang merawat pintar banget. Baik. Om Tri, ini mungkin sedikit singkat ya untuk masalah lovebird factor ini kan berarti untuk pertama kalinya yang Om Tri lakukan untuk bermain factor itu tetap rajin mandi. Iya. Terus karena untuk betina itu kan ya pertama tetap materi dulu dong Mas. Materi burung itu punya durasi apa enggak, sama dia punya jiwa factor apa enggak. Petarung. Kalau enggak punya
ya nggak bisa main vektor. Itu harus bener-bener burungnya vektor. Dalam arti vektor tuh dia tuh karakternya tuh wek duor, dan dia matanya tuh melek. Beda ya gitu loh, beda sama yang meremelek gitu, beda. Itu matanya melek, dia cari tarungan kanan kiri, wewe nggak ada. Kalau nggak ada dia nggak bakal bunyi burungnya. Makanya dari dulu itu lebih enak bermain betina karena sedikit simpel Om Tri ya, disendirikan, mandi kuyup, pakannya polos, terus ibaratnya itu dari 60 gantangan tuh vektor semua, nggak ada konslet. Berarti itu termasuk pengaruh juga. Termasuk pengaruh dari situasi gantangan itu juga mempengaruhi. Makanya kan ada sekarang kan gantangan yang non konslet. Ya tapi padahal ya non konslet kan artinya berarti harus vektor. Tapi banyak loh di gantangan tuh sardot. Oh, gitu. Nggak gitu, harusnya kan itu didis. Gitu Om Tri. Kalau vektor ya vektor. Baik Om Tri, ini terima kasih sekali untuk liputan tentang lobet vektor. Yang dulu namanya siapa Om Tri? Osil. Ada lagi yang lainnya banyak? Enggak, cuman itu. Oh, cuman itu. Baik. Om Tri karena kan tertarik sama, saya kan orangnya rasa ingin tahunya kan tinggi ya Mas. Saya harus punya burung konslet. Saya pelajari burung konslet. Setelah itu vektor aku tinggalin. Aku pelajari burung konslet, gimana caranya aku harus punya. Dan alhamdulillah dengan belajar dan pemahamannya yang nimba ilmu kemana-mana. Sekarang kan media banyak, teman-teman yang pernah pegang burung konslet tanyain, ambilin tuh yang masuk. Oh ini cocok nih sama burungku, oh ini cocok nih sama burungku. Contoh samurai gestang, pasti yang gestang di luar sana gelisah nih. Ya dong, pasti ada samurai gestang, pasti yang punya burung gestang di luaran sana pasti prosesnya seperti samurai. Tanya pasti, karena yang WA saya itu rata-rata burungnya gestang. Oh gitu Om Tri. Baik. Jadi mungkin buat teman-teman ya Om Tri, buat teman-teman mungkin yang ingin mempelajari ataupun sama-sama belajar, intinya bisa dilihat waktu pertama kali itu Om Tri ya, sampai dengan sekarang bisa dilihat. Mungkin kalau Om Tri sendiri kan kasihan, dari jenengan sudah bekerja, balesin chat banyak, bisa nanti coba disimak dulu karena itu sangat detail sekali. Tapi alhamdulillahnya gini, teman-teman yang nanya ke aku tuh sabar. Jadi aku balesnya telat, mereka terima, gitu loh. Karena kan aku juga punya aktivitas, punya kesibukan, punya hal-hal yang harus aku lakuin dari bangun tidur sampai itu. Jadi nggak cuma megang HP gitu ya. Kebetulan ya teman-teman tuh nanyanya juga sabar. Oh gitu. Om Tri nggak terima sekolah konslet ataupun sekolah perawatan lobet? Untuk saat ini belum. Pasti nantinya akan dibuka. Ya mungkin. Buat teman-teman nanti bisa mendaftarkan lewat saya. Materinya burung. Oh gitu. Oh tetap melihat materi burung. Iya, harus melihat materi burung dong. Tapi misalkan gini Om Tri, misalkan Om, aku punya bahan nih, kira-kira feeling nggak? Coba Om Tri rawat dulu sampai ya minimal bunyilah gitu, tetap terima juga. Ya. Atau kembali dari sang pemilik, Om aku bikinin konslet, baru jenengan lihat dari materi. Iya. Oh gitu maksudnya. Materi, terus habis itu habis ini gimana nih? Terima nggak? Kalau misalnya kan aku juga kerja. Nah, jangan punya ekspektasi tinggi. Berharap. Terus nanyain terus. Nah itu yang sebenarnya yang paling bukan mengganggu ya, tapi kan baru 2 minggu tanyain terus. Ya harus sabar juga. Misalnya nih yang nitipin aku 1 orang, coba kalau 10 orang, ya kan saya di WA orang 10. Nah itu yang bikin saya masih ragu-ragu untuk dititipin burung. Gitu Om Tri. Gitu. Baik. Tapi kadang-kadang juga gini Om Tri, kadang-kadang dari teman-teman yang baru belajar lobet itu, ketika kita berikan materi, ibaratnya materi ini materi bahan bagus, itu kadang-kadang memang bingung Om Tri, antara di sini nggak ono bedanya sih, cuma nada seperti ini. Berarti kalau untuk Om Tri sendiri pengaruh nggak Om di nada itu? Pengaruh, karena kebanyakan yang WA aku juga, Emak, Om Tri ini gimana, nadanya udah nada kering apa enggak? Om ini gimana, udah double enggak? Apa belum? Tak jawab, belum, itu masih gacor biasa. Belum saatnya penjodohan, belum, ini burungnya masih gini, tak jawab gitu. Jadi mereka itu juga ngikutin apa yang
aku omongin. Jadi mereka itu cuman ngasih sampel burung. Oh ini om, ini burungnya masuk ndak? Om ini burungnya. Malah ada yang tak tawar. Makanya juga kalau misalnya nanya ngirim video ya terima resikonya kalau saya tawar. Gitu. Baik. Seperti itu. Buat teman-teman yang punya lobet gestang nih, khususnya lobet gestang bahkan sudah ngedouble bisa ditawarkan ke Om Tri atau ke Om Tri. Yang penting, yang pasti harganya yang pelajar. Nggak cuma gestang aja sih Mas. Oh gitu. Bahan-bahan aja kalau misalnya mau ditawarin ke aku, kalau saya masuk ya saya mau. Ambil. Harganya masuk cocok. Terus ya namanya rezeki juga ya. Ya saya mau. Nganter ya. Baik, Om Tri terima kasih sekali, semoga jenengan beserta keluarga sehat selalu dan tim Mapakan SF Ungaran selalu kompak, solid dan ciptakan lobet-lobet yang berprestasi. Sebenarnya kalau untuk juara sejati itu adalah sold out Om Tri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.